Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini bersama-sama kita mempelajari bersama ilmu fikih, ilmu syariat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ta'lim kita ini, apapun yang akan kita pelajari bersama, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul baradi. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu membahas tentang kitab Taharah. Apa itu yang dimaksud dengan Taharah? Taharah itu artinya bersuci. Jadi taharah itu artinya bersuci. Nah, ketika kita bersuci, baik ingin mensucikan diri kita dari hadas kecil, garis miring ketika kita ingin berwudu, ataupun ketika kita ingin mensucikan diri kita dari hadas besar, garis miring dengan mandi wajib, maka itu menggunakan air. Nah, air ini penting ya. Karena apa? Karena air ini bisa mensucikan, bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, dan juga bisa menghilangkan dan membersihkan najis. Makanya air itu penting. Makanya di sini kita bahas ya. Kita bahas 7 macam air. Ada berapa? Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam air. Yang pertama air apa? Air hujan. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Sungai dulu, dari laut turun ke sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air dari mata air. Yang kelima air salju ya. Yang keenam air apa? Air embun. Air got enggak ada ya? Enggak ada air got. Ya, nanti akan kita bahas air apa? Air embun. Nah, ada 7 macam air ya. 7 macam air ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil, untuk berwudu, untuk mandi hadas, dan untuk apa lagi? Untuk menghilangkan najis, mencuci baju dan lain sebagainya, bisa mensucikan. Ini ada berapa? 7 air. 7 apa? Air. Masa 7 air sih? 7 macam air. Yang pertama air apa? Air hujan. Misalkan ya, sedang turun hujan, kita tadangin tuh air hujan. Nah, kita tadangin, kita gunakan untuk apa? Untuk berwudu. Kira-kira wudunya sah atau tidak? Wudunya sah. Nah, kita lagi pergi ke laut.
Nah, lagi pergi ke laut, laut airnya asin. Sudah datang waktu sholat, kita berwudu pakai air asin. Kira-kira wudunya sah atau tidak? Wudunya sah. Kemudian sungai, apa itu sungai? Kalau bahasa kitanya di sini disebut kali. Ya. Nah, kita berwudu pakai air sungai itu sah atau tidak? Wudunya sah. Kemudian kita berwudu dengan air sumur, dengan air dari mata air, dengan air sayur dan air embun dan lain sebagainya. 7 macam air ini apabila kita gunakan untuk bersuci, maka bersuci kita itu sah. Nah, di luar daripada 7 macam air ini berarti tidak boleh digunakan, artinya tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Apa? Salah satunya air kelapa. Ada atau tidak di sini disebutkan air kelapa? Tidak ada. Makanya tidak sah kita berwudu menggunakan air kelapa. Tidak sah. Daripada digunakan untuk berwudu, mendingan untuk minum. Ya enggak? Nah, seperti itu ya. Ini 7 macam air. Coba kita hapus dulu ya. Ya. Kita hapus dulu. Nah, dari 7 macam air yang tadi tumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Nah, dari 7 macam air ini terbagi menjadi 4, terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci, mensucikan, dan tidak makruh. Nah, nih ya. Air yang pertama nih. Air yang tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Disebut air apa? Yaitu air mutlak. Kita tulis bahasa Indonesia aja ya. Nih. Nah, pembagian air yang pertama dari 7 macam air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kalanya air itu tahirun, suci, mutahhirun yang bisa mensucikan, ghairu makruhin tidak makruh untuk digunakan, dinamakan air mutlak. Jadi air mutlak ini airnya suci, mensucikan dan tidak makruh. Contohnya air apa? Air hujan yang benar-benar baru turun, kan suci tuh. Airnya suci, mensucikan dan tidak makruh apabila kita gunakan untuk bersuci. Namanya air apa? Air mutlak. Yang kedua air apa? Yang kedua mutahhirun mutahhirun. Suci, airnya suci, mensucikan. Air suci, mensucikan tapi makruh. Ya, tapi makruh digunakan. Namanya air apa? Namanya yaitu air musyammas. Ya, air musyammas. Musyammas ya. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang panas, air yang dipanaskan. Baik itu dipanaskan melalui matahari ataupun dipanaskan melalui api. Contohnya misalkan ya, kita di siang hari pengen berwudu. Siang hari panas sekali ya. Jadi itu ada airnya terkena sinar matahari, panas ya. Air kalau terkena sinar matahari itu panasnya luar biasa, apalagi tengah hari bolong ya. Kita gunakan untuk berwudu, airnya suci, mensucikan tapi makruh kita gunakan untuk bersuci. Mengapa dimakruhkan? Karena
air yang panas ketika kita gunakan untuk bersuci itu akan mendatangkan bahaya atau mudarat untuk kulit kita. Coba aja kita bandingkan. Air panas, kalau misalkan kita mandi pakai air panas, merebus air nih. Kalau kita kan diajarin mandi pakai air hangat. Coba pakai air panas ya. Pakai air panas, bulak-bulak, langsung kita pindahin ke ember, langsung kita siram badan kita. Kira-kira hancur apa lodoh badan kita tuh? Lodoh kalau bahasa kitanya. Badan kita itu kulit kita bakalan hancur. Karena apa? Karena airnya itu air panas. Makanya ya di dalam fikih itu ada air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Tuh ya, suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci, namanya air masya, itu air yang panas. Ingat ya, air yang panas jangan digunakan untuk bersuci. Karena apa? Dapat mendatangkan mudarat atau bahaya pada kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, watahirun gairu mutahirin, suci tidak mensucikan. Tahirun gairu mutahirin. Iya. Nah, airnya suci tapi tidak mensucikan. Di sini disebutkan air apa? Mustakmal. Ya. Nah, air mustakmal ini, ya, maaf, pakai air ya. Mustakmal ini artinya air yang bekas dipakai. Ngerti enggak? Air mustakmal ini artinya air yang bekas dipakai. Contoh, misalkan nih, kita berwudu, saking iritnya nih sama air, ya saking pelitnya sama air, ya saking pelitnya nih, kita berwudu, kita sediakan ember di bawah kita dari keran, kita berwudu, ya namanya itu wudu adam, seterusnya. Nah, sisa berwudu kita tadangin di ember. Nah, kita tadangin di ember, kemudian, saking mungkin tahu bagaimana nih keadaannya ya. Nah, air bekas berwudu kita tadangin di suatu ember, kemudian kita gunakan lagi untuk berwudu. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena air tersebut sudah digunakan untuk berwudu. Air mustakmal artinya apa? Air yang sudah digunakan. Dinamakan airnya suci, tapi tidak dapat mensucikan. Ada lagi, wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirati. Nah, ada lagi air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang tercampur dengan yang suci. Contohnya apa? Contohnya air kopi. Air kopi suci atau tidak? Air kopi itu suci. Iya. Nah, tetapi tidak bisa mensucikan. Karena apa? Tadinya sebelum dicampur dengan kopi, air itu suci dan mensucikan. Airnya sifatnya tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Airnya air mutlak. Karena air yang tadinya suci dan dapat mensucikan sudah dicampur oleh sesuatu yang suci, maka itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contoh, misalkan kita berwudu pakai air kopi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, kita hitam nih. Contoh misalkan kita orang hitam misalkan. Kulit kita hitam. Biar supaya manis nih. Udah kita berwudu pakai apa? Berwudu pakai susu aja udah. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang ada disemutin. Seperti itu ya. Jadi ingat ya, berwudu tidak boleh menggunakan air mutlak yang sudah dicampur oleh sesuatu yang suci. Contohnya air kopi. Wa ma'un najasin.
Dan yang keempat itu adalah air apa? Najis. Air najis. Apa itu air najis? Air najis yaitu air yang tercampur atau kejatuhan najis. Contoh misalkan ada satu ember kejatuhan najis. Wahwa dunal kullataini. Satu ember ini kan kurang dari ukuran 2 kula. Kejatuhan tai cicak. Ya, kita nggak tutupin ya, kejatuhan tai cicak, maka ini hukum airnya menjadi najis. Ya, karena apa? Karena airnya kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? Kalau dalam ukuran kitanya 2 kula itu dalam literan kitanya tuh kan ada plastik literan. Ya, kalau dalam kitab kan ini khamsumi'atin di Baghdad, ya, yaitu 500 dengan literan orang Baghdad. Tapi kalau dalam literan kita kan ada tuh plastik yang literan itu ada 216 liter. Itu 2 kula. Nah, kalau bikin kolamnya berapa? 60 cm. Ya, nah, tuh. Yang lebarnya 60 cm. Kemudian apanya nih? Panjang, Tingginya 60 cm. Kemudian dalamnya juga 60 cm. Bikin kolam ukuran 2 kula itu panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan dalamnya ke bawah itu 60 cm. Untuk lebih bagusnya lagi, lebih mantapnya lagi, udah pas aja bikin kolam panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, dan dalamnya 1 meter. Itu lebih afdolnya ya, untuk melebihinya seperti itu ya. Alkana kulata ini patagayara, ataupun 2 kula. Kalau misalkan kita sudah membuat kolam ukuran 2 kula, 60 cm panjang kali lebar kali dalam ya, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, terus apanya lagi? Dalamnya 60 cm, bahkan lebih daripada itu. Kemudian kejatuhan tai cicak. Selama air ini belum berubah rupanya, belum berubah baunya, belum berubah warnanya, maka air ini yang 2 kula di dalam kolam belum dihukumi air najis. Kapan air yang 2 kula ini menjadi najis? Apabila sudah berubah warnanya, baunya, dan rupanya, maka menjadi air najis. Wal qulatani khamsum mi'ati ritlin Baghdadi taqriban fil asahi. Dan adapun yang dinamakan 2 kula khamsum mi'atin 500 liter, 500 liter Baghdad kira. Kalau ukuran kita itu kurang lebihnya 216 liter. Ukuran kolamnya tuh 60 cm, 60 cm. Wallahu a'lam bishawab.